Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana cara memanaskan mesin mobil agar mobil kita selalu awet dan siap untuk digunakan, ya, agar kita lancar di perjalanan dan mobil aman dan nyaman saat kita gunakan. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi selalu keadaan sehat, selalu keadaan baik ya teman-teman. Jangan lupa sebelumnya untuk di-subscribe dulu channel Tips Otomotif Channel agar saya semakin semangat membuat video yang bermanfaat, video seputar otomotif yang berguna bagi teman-teman semua dan khususnya saya sendiri ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya untuk memanaskan mesin mobil agar mobil selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Yang pertama, tujuannya apa mobil itu harus dipanaskan. Oh ya teman-teman, untuk mobil yang belum injeksi atau masih karburator, memanaskan mesin itu wajib ya teman-teman. Karena mobil harus kondisi mesinnya itu panas ya, jadi suhu mesin itu sudah harus mencapai suhu mesin sebelum mobil dijalankan. Sebenarnya kemudian untuk mobil yang sudah injeksi atau VVD-i sebenarnya itu untuk memanaskan mesin itu tidak perlu sekali ya. Tapi menurut saya itu untuk memanaskan mesin itu fungsinya yaitu untuk agar oli yang dingin, oli yang mobil yang berhenti lama itu kan oli turun semua ya teman-teman ke karter mobil. Jadi tujuan untuk memanaskan mobil itu agar oli naik, kemudian melumasi bagian-bagian pada mesin yang ada di atas, agar tidak terjadi goresan, tidak membuat aus pada part mesinnya itu sendiri ya teman-teman. Kemudian itu yang pertama untuk melumasi bagian-bagian mesin agar mesin naik ke dalam ruang mesin. Yang kedua yaitu agar suhu sebelum mobil kita jalankan, kita gunakan itu suhu mesin sudah mencapai pada suhu mesin yang siap kerja ya teman-teman. Jadi untuk meningkatkan suhu mesin, jadi tidak kondisi mesin dingin langsung jalan, itu kurang baik menurut saya teman-teman. Jadi itu dulu ya, itu jadi pertama itu mengapa kita harus memanaskan mesin, perlu apa tidak, apa gunanya, yaitu seperti itu ya teman-teman. Kemudian langsung saja bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang benar ketika pagi hari. Jadi untuk memanaskan mesin itu ada dua kriteria ya teman. Mobil yang lama diparkir, jarang dipakai, itu bagaimana cara memanaskannya berbeda dengan mobil yang kita pakai sehari-hari. Untuk mobil yang kita pakai sehari-hari sebenarnya tidak perlu memanaskan mobil terlalu lama. Jadi cukup memanaskan 1 menit 2 menit aja. Setelah mencapai suhu ruang mesin, kita langsung bisa menjalankan mesin. Untuk mobil yang jarang dipakai, memang ada beberapa cara-cara agar mobil bisa digunakan ya teman-teman. Baik, langsung saja cara yang pertama seperti berikut ini ya teman-teman. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, langkah pertama yaitu kita nyalakan mesin. Sebelum menyalakan mesin, sebelum kunci kontak kita putar on, setiap kita kontak on itu akan terdengar bunyi denging. Itu adalah bunyi dari fuel pump atau pompa bahan bakar ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita kunci kontak on, kita dengar bunyi denging gitu, tunggu dulu, jangan nyalakan mesinnya, biarkan dengingnya itu sampai selesai. Itu tandanya bahwa pompa bahan bakar itu menaikkan bahan bakar ya teman-teman. Contohnya seperti ini, nanti teman-teman dengar bagaimana caranya. Teman-teman dengarkan bunyi dengingnya, kemudian baru kita nyalakan mobilnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah bunyi denging selesai, baru kita nyalakan mobilnya. Dan di dashboard itu untuk indikator semua menyala teman-teman. Dan ketika mesin menyala, itu harus kondisi mati semua untuk indikator pada dashboard. Baru kita kunci on kan, kita nyalakan mesinnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mesin sudah menyala, maka
indikator pada dashboard akan mati semua. Itu tandanya tidak ada trouble pada ECU injeksi kita, teman-teman. Nah, ketika baru kita menyalakan mesin baru menyala, itu RPM akan menunjukkan di atas 1000 seperti ini ya. Ini normal karena mesin masih dingin, jadi ECU sudah disetting untuk menaikkan RPM. Jadi ditunggu sampai nanti RPM-nya normal, yaitu 500 sampai 800 RPM ya. Untuk stasionernya. Ini normal karena mesin dingin. Nanti setelah ditunggu beberapa menit, 5 menit, itu akan turun RPM-nya. Jadi ini normal ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai suhu mesin mencapai optimal. Nanti RPM akan normal di 500 sampai 800. Saat memanaskan mesin mobil dalam kondisi baru pertama dinyalakan dan kondisi dingin, jangan dulu digas ya teman-teman. Tidak perlu untuk digas. Ya. Tidak perlu kita menekan gas. Biarkan dulu sampai nanti RPM-nya stabil atau normal di 500 atau 800. Tunggu beberapa waktu. Biasanya itu kurang lebih 5 menit. Oh ya teman-teman perlu ketahui, sebaiknya setiap rutinitas pagi kita sebelum kita menggunakan mobil, sebelum kita menyalakan mobil, luangkan waktu sebentar untuk mengecek pada ruang mesin, dilihat kondisi oli, kondisi minyak rem, kondisi air radiator. Pastikan semua cairan atau oli dan minyak dan air radiator itu dalam volume yang cukup ya teman-teman, jangan sampai kurang, agar tidak terjadi sesuatu hal di perjalanan. Dan satu lagi, ketika kita memanaskan mobil, kita baru akan menyalakan mobil seperti ini, pastikan untuk kelistrikan semua kondisi mati ya teman-teman. Audio, video, AC off, dan ini AC-nya mati semua. Lampu-lampu juga dipastikan mati ya teman-teman. Baru kita menyalakan untuk memanaskan mesinnya. Dan satu lagi, tujuannya kita memanaskan mobil selain untuk menaikkan oli, untuk memanaskan mesin, yang ketiga yaitu kita untuk mengisi daya pada aki ya teman-teman. Jadi dengan cara menyalakan mesin ini, setelah kondisi beberapa waktu mobil tidak digunakan, maka daya pada aki itu akan berkurang, apalagi dengan standby-nya untuk audio dan jam-jam elektrikal yang masih tersambung. Jadi otomatis ketika kita parkir kondisi lama, kita ada di garasi itu, aki akan menurun ya. Jadi dengan cara memanaskan mobil seperti ini, menyalakan mesin seperti ini, maka alternator akan mengisi kembali atau mengecas kembali aki. Dan untuk mengoptimalkan pengisian pada aki, sebaiknya mobil ketika sudah nanti kita tunggu ini teman-teman ya, RPM sudah mulai berkurang, menurun dari 1200 tadi, ini hampir menuju ke 1000. Nanti kita tunggu sampai ke 800. Untuk mengoptimalkan pengisian daya aki, sebaiknya mobil dibawa jalan. Tidak cukup ya sebenarnya cukup juga, tapi lebih optimal kalau dibawa jalan. Karena pengisian daya itu akan lebih efektif di RPM 2000 jalan. Jadi untuk memanaskan mobil agar aki kita terisi kembali, sebaiknya mobil dibuat jalan muter-muter kompleks sekitar 15 menit. Itu maka nanti aki akan terisi dengan optimal. Dan untuk mobil yang jarang digunakan, misalnya untuk seminggu sekali kita hanya memanasi seperti memanaskan mesin mobil seperti ini, alangkah baiknya caranya tadi seperti ini, step-stepnya. Kemudian alangkah baiknya seminggu sekali, misalkan ini nanti tidak kita pakai lagi, kita akan parkir lama lagi, sebaiknya kita untuk memanasi mesin itu agak lama, dan sebaiknya kita gunakan untuk jalan-jalan atau digunakan berjalan, kondisi jalan untuk memutar kompleks sekitar kurang lebih 15 menit. Itu tujuannya agar
komponen pada kaki-kaki itu kan kita putar setir, kita buat jalan, jadi tidak kaku, tidak kering ya. Jadi ya untuk ball joint, terot dan segala macam, piring-piringnya itu akan terlumasi lagi. Kemudian selain itu jadi juga untuk mengecas aki agar akinya keisi kembali oleh alternator. Oke teman-teman, ini setelah berapa menit ya, kurang lebih 1 menit, RPM sudah mulai normal, turun ya, dari 1200 menjadi ini ke 900. Nanti normalnya itu di antara 500 sampai 800. Nah, jadi untuk mobil saya ini kan Avanza 1300 ya teman-teman, VVDi. Itu membutuhkan waktu saat memanaskan mesin di pagi hari itu kurang lebih membutuhkan waktu 3 menit. Saat start mesin menyala, mulai menyala, itu tadi bisa dilihat dari RPM nya 1200-1300. Sekarang menu normalnya itu 800 seperti ini ya teman-teman. Nah setelah 3-5 menit baru mobil kita bisa gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya setelah sudah berjalan, ketika tidak perlu manasi mesin lagi. Jadi manasi mesin itu ketika mobil berhenti lama seperti malam diparkir kemudian pagi dipakai. Sebelum kita menjalankan mesin, menjalankan mobil itu sebaiknya ditunggu dulu sampai suhu mesin optimal. Dan tambahan lagi untuk teman-teman, ketika kita memanasi mobil maka akan mobil yang mesin yang bagus katanya itu ciri-cirinya yaitu akan keluar embun atau air pada knalpot di mobil kita. Mari kita cek. Nah itu tadi teman-teman ya, jadi di mobil saya ini masih keluar embun atau air pada knalpot di pagi hari saat dipanasi. Itu sebenarnya itu tandanya bahwa itu normal dan itu kondisi mesin kondisi baik ya teman-teman, tidak ada kebocoran pada ring shaker dan di mesin gitu ya. Jadi masih kondisi mesin bagus. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri mesin yang bagus yaitu ketika kita panasi di pagi hari keluar embun atau air pada knalpot. Sebenarnya itu keluarnya embun atau air itu karena cuaca dingin di malam hari saat kita parkir, itu udara dingin terjebak di knalpot, dan ketika kita memanasi mesin maka embun atau udara dingin yang terjebak di knalpot itu akan terpanasi dan menguap dan mengeluarkan menjadikan air seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara memanaskan mesin mobil di pagi hari dengan benar agar mesin mobil selalu awet dan siap digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian setelah beberapa menit RPM sudah stabil di 800, mobil bisa kita gunakan untuk aktivitas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang bagaimana cara memanaskan mobil di pagi hari dengan benar. Semoga tips dari saya ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon saran-sarannya bila ada masukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Tips Otomotif Channel. Sampai jumpa di tips-tips otomotif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.